Ini adalah sebuah kisah seorang janda yang serakah dan ingin kaya dengan instan, tapi berujung maut dan mayatnya tak diterima bumi. Begini kisah selengkapnya. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang janda bernama Ratna. Usianya baru menginjak 35 tahun, tetapi hidupnya sudah penuh penderitaan. Suaminya meninggal 3 tahun lalu akibat penyakit yang tak terobati karena mereka tak mampu membayar biaya rumah sakit. Sejak itu, Ratna harus berjuang sendirian. Ia bekerja sebagai penjual makanan keliling, tetapi penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Setiap hari, Ratna melihat kehidupan orang-orang kaya di sekitarnya dengan penuh iri. Ia sering melamun di pasar, melihat ibu-ibu sosialita datang dengan pakaian mewah, perhiasan berkilauan, dan aroma parfum mahal yang memenuhi udara. Sementara itu, Ratna hanya bisa mengenakan baju lusuh yang sudah bertahun-tahun tak terganti. Ratna bukan hanya menginginkan kekayaan, tapi juga ingin dihormati. Ia muak dianggap sebelah mata oleh orang-orang di kampungnya. Seandainya aku punya banyak uang, semua orang pasti akan menghormatiku, pikirnya berulang kali. Suatu malam, saat ia sedang duduk termenung di depan rumahnya, tetangganya yang dikenal suka bergunjing, Bu Narti, datang menghampiri. "Ratna, kamu masih begini-begini saja. Dulu aku kasihan, sekarang aku bosan lihat nasibmu yang gak berubah," kata Bu Narti dengan senyum sinis. Ratna hanya tersenyum tipis, menahan amarah yang membuncah. "Kamu tahu gak, kalau mau kaya cepat, ada cara lain loh." Ratna langsung menoleh dengan penuh minat. "Cara apa, Bu?" tanyanya dengan suara pelan. "Susu. Banyak janda di luar sana yang hidupnya berubah gara-gara pasang susu. Mereka tiba-tiba punya pacar kaya, hidup mewah, gak perlu banting tulang kayak kamu," ujar Bu Narti sambil merapatkan tubuhnya ke arah Ratna, seolah sedang membisikkan rahasia besar. Mata Ratna berbinar. "Di mana pasangnya?" "Ada dukun di desa sebelah, namanya Mbah Suro. Dia terkenal bisa pasang susuk yang bikin laki-laki nggak bisa berpaling." Cuma... Bu Narti tiba-tiba terdiam, menatap Ratna seolah ragu ingin melanjutkan. "Cuma apa?" desak Ratna tak sabar. "Kamu harus siap dengan konsekuensinya. Susuk itu bukan cuma soal kecantikan, tapi juga harus dijaga. Ada pantangan-pantangan yang harus ditaati. Kalau enggak, bisa celaka," bisik Bu Narti dengan nada serius. Ratna tak peduli. Konsekuensi apapun akan ia hadapi, asalkan ia bisa keluar dari hidup miskin ini. Tanpa pikir panjang, keesokan harinya Ratna pergi ke desa sebelah untuk menemui Mbah Suro. Rumah dukun itu berada di tengah hutan kecil, jauh dari pemukiman warga. Bangunannya tua, dengan atap rumbia yang sudah lapuk dan pagar kayu yang dipenuhi ukiran aneh. Saat Ratna tiba, seorang pria tua berwajah bengis dengan mata merah menatapnya tajam dari balik pintu. "Kamu mau apa?" Suara Mbah Suro dalam dan berat, seolah menembus tulang belakang Ratna. Ratna menelan ludah, tapi ia tetap berusaha terlihat tenang. "Saya ingin pasang susuk, Mbah." Mbah Suro menyipitkan mata, lalu tersenyum tipis. "Kamu siap menerima akibatnya?" Ratna mengangguk mantap. Dukun itu tertawa pelan, lalu membuka pintu lebih lebar. Masuk. Di dalam rumah yang gelap dan penuh aroma dupa, Ratna duduk di atas tikar lusuh. Mbah Suro menyalakan lilin merah di sekelilingnya, lalu mengambil sebuah benda kecil berkilauan dari dalam kendi tanah liat. Sebutir susuk emas. "Ini akan membuatmu cantik dan memikat, tapi ingat, ada satu pantangan besar." Ratna menelan ludah. "Apa itu, Mbah?" "Jangan sampai susuk ini terkena darah. Jika itu terjadi, pesonamu akan menghilang dan nasibmu akan lebih buruk dari sebelumnya." Ratna mengangguk tanpa berpikir panjang. Ia rela melakukan apapun demi bisa hidup kaya dan dihormati. Dengan ritual yang menyeramkan, Mbah Suro mulai memasukkan susuk ke dalam tubuh Ratna. Saat jarum kecil itu masuk ke kulitnya, Ratna merasa panas luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Jantungnya berdegup cepat, keringat dingin mengucur di dahinya. Ketika ritual selesai, Mbah Suro menatapnya tajam. "Mulai sekarang laki-laki akan tergila-gila padamu. Gunakan dengan bijak." Ratna tersenyum. Impian menjadi kaya raya kini semakin dekat.
Setelah ritual susuk selesai, Ratna merasa ada yang berbeda dalam dirinya. Saat melihat pantulan wajahnya di cermin rumah Mbah Suro, ia hampir tak mengenali dirinya sendiri. Kulitnya tampak lebih cerah, matanya lebih bercahaya, dan wajahnya terlihat lebih menarik dari sebelumnya. Di perjalanan pulang, Ratna mulai merasakan efek susuk itu. Saat ia melewati pasar, beberapa pria yang biasanya tak pernah meliriknya, kini memandanginya dengan penuh ketertarikan. Bahkan, seorang pedagang buah tiba-tiba menawarkan buah secara gratis hanya karena ingin mengobrol dengannya. "Mbak, ambil saja, anggap hadiah dari saya," ujar pedagang itu dengan senyum yang terlalu ramah. Ratna tersenyum puas. Jadi begini rasanya menjadi pusat perhatian, pikirnya dalam hati. Namun tujuan utama Ratna bukan sekadar memikat pria sembarangan. Ia mengincar pria kaya raya yang bisa menjamin hidupnya penuh kemewahan. Tak butuh waktu lama bagi Ratna untuk menemukan targetnya. Pak Dharma, seorang pengusaha sukses yang memiliki beberapa bisnis properti dan perkebunan, adalah orang yang tepat. Meski sudah beristri dan memiliki anak, Pak Dharma dikenal sebagai pria yang mudah tergoda oleh wanita cantik. Ratna mulai menyusun strategi untuk mendekatinya. Dengan modal uang sisa yang ia miliki, Ratna membeli pakaian baru yang lebih elegan, mengganti gaya rambutnya, dan mulai rajin datang ke kafe mewah yang sering dikunjungi para pebisnis. Hari demi hari, Ratna mulai menarik perhatian para pria di lingkungan tersebut, tapi target utamanya tetap Pak Dharma. Suatu malam, kesempatan emas datang. Pak Dharma datang ke kafe yang sama, duduk di sudut ruangan sambil berbincang dengan rekan bisnisnya. Ratna berpura-pura tak sengaja menabraknya saat ia berjalan melewati meja pria itu. "Astaga, maaf, saya tidak sengaja," ucap Ratna dengan suara lembut sambil merapikan rambutnya. Pak Dharma menatapnya sekilas, dan dalam hitungan detik, mata pria itu berubah penuh ketertarikan. "Tidak apa-apa, Mbah?" tanyanya, seolah ingin tahu lebih banyak tentang Ratna. "Ratna, senang bertemu dengan Anda, Pak Dharma," ucapnya dengan senyum menggoda. Dalam waktu singkat, percakapan mereka mengalir dengan lancar. Pak Dharma, yang awalnya hanya berbasa-basi, kini tampak benar-benar terpesona oleh Ratna. Efek susuk itu bekerja dengan sempurna. Beberapa minggu setelah pertemuan pertama mereka, Ratna berhasil menjadi wanita simpanan Pak Dharma. Pria itu tak hanya memberinya perhatian, tetapi juga memberikan uang, perhiasan, dan fasilitas mewah yang selama ini Ratna impikan. Ia kini tinggal di apartemen mewah yang disewakan oleh Pak Dharma. Setiap minggu, ia menerima transfer uang yang cukup untuk hidup dengan gaya glamor. Namun, Ratna tak puas hanya menjadi simpanan. Ia ingin memiliki bisnis sendiri agar tak bergantung sepenuhnya pada Pak Dharma. "Aku harus memastikan masa depanku sendiri. Kalau istri Pak Dharma sampai tahu soal aku, dia pasti akan disingkirkan. Aku butuh jaminan lain," pikir Ratna. Dengan kecerdikannya, Ratna mulai merayu Pak Dharma agar mau berinvestasi dalam bisnisnya. "Aku ingin membuka restoran mewah, Pak. Kalau kita punya bisnis sendiri, kita bisa bertemu lebih sering tanpa curiga," ucap Ratna dengan nada manja. Pak Dharma, yang sudah tergila-gila, langsung menyetujui ide itu. Ia mengeluarkan modal besar untuk membuka restoran Ratna's Dine and Lounge, sebuah tempat makan kelas atas yang terletak di pusat kota. Bagi orang-orang di sekitarnya, Ratna tampak seperti wanita sukses yang naik kelas dalam waktu singkat. Tapi mereka tak tahu, semua ini berasal dari permainan liciknya. Kini, Ratna memiliki segalanya: uang, restoran, dan status sosial yang lebih tinggi. Namun, ia tidak tahu bahwa keserakahannya baru saja dimulai. Restoran Ratna's Dine and Lounge berkembang pesat. Dalam beberapa bulan setelah dibuka, tempat itu selalu ramai oleh pengunjung dari berbagai kalangan, pebisnis, sosialita, hingga politisi yang ingin menikmati makanan mewah dengan suasana elegan. Ratna kini benar-benar merasa berada di puncak kehidupannya. Ia mengenakan pakaian mahal, menghadiri pesta eksklusif, dan dihormati oleh banyak orang. Namun di dalam hatinya, ia masih merasa ada yang kurang. "Aku sudah kaya, tapi ini belum cukup. Aku ingin lebih,"
Aku ingin restoran ini menjadi yang paling sukses di kota ini. Pikirannya terus-menerus dipenuhi keinginan untuk menjadi lebih kaya dalam waktu cepat. Ia mulai merasa resah melihat kompetitor restoran lain yang juga sukses. Hingga suatu hari, ia mendengar cerita tentang seorang dukun di pedalaman hutan yang bisa memberikan kekayaan luar biasa dengan cara pesugihan. Ratna mendapatkan informasi tentang dukun itu dari seorang karyawan lamanya yang pernah bekerja di desa terpencil. Kalau Mbak Ratna benar-benar mau restoran ini lebih laris, saya tahu satu cara, ucap pria itu dengan suara pelan, seolah takut terdengar orang lain. Cara apa? Ratna langsung tertarik. Ada dukun di hutan Gunung Selo. Dia bisa kasih pesugihan yang bikin usaha apapun laris manis. Tapi Ratna tersenyum tipis. Ia sudah tahu bahwa setiap ilmu hitam memiliki harga yang harus dibayar. Apa tumbalnya? Tanyanya tanpa ragu. Karyawan itu terdiam sejenak, lalu berbisik. Nyawa manusia. Biasanya, orang-orang yang melakukan pesugihan ini harus mengorbankan orang-orang terdekat mereka. Semakin banyak nyawa yang diberikan, semakin besar keberuntungan yang didapat. Mendengar itu, Ratna terdiam sejenak, namun pikirannya segera bekerja. Karyawan restoranku ada banyak. Mungkin kalau kehilangan satu atau dua orang tidak akan ada yang curiga. Dengan tekad bulat, Ratna memutuskan untuk menemui dukun itu. Malam itu, Ratna menyewa seorang sopir untuk mengantarnya ke hutan Gunung Selo. Perjalanan memakan waktu berjam-jam, melewati jalan setapak yang gelap dan penuh kabut. Di tengah hutan, ia akhirnya menemukan sebuah gubuk tua yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang terasa menyesakan. Saat ia mengetuk pintu, seorang pria tua dengan mata merah menyala keluar. "Aku sudah menunggumu," ujar dukun itu dengan suara berat. Ratna tak terkejut. Ia tahu bahwa dukun semacam ini pasti sudah bisa melihat niatnya dari jauh. "Aku ingin restoran yang paling sukses di kota ini. Aku ingin kaya raya tanpa batas," ucap Ratna dengan tegas. Dukun itu tertawa pelan. "Kamu berani melakukan apa saja?" Ratna mengangguk. Dukun itu mengambil sebuah kendi berisi cairan hitam pekat. "Minum ini, lalu siapkan tumbal pertamamu. Restoranmu akan semakin ramai dan kekayaanmu akan berlipat ganda." Tanpa berpikir panjang, Ratna meneguk cairan itu. Rasanya pahit dan panas, seperti membakar tenggorokannya. Sesaat setelah menelannya, ia merasa sekujur, tubuhnya menjadi dingin dan kepalanya pusing. Namun dalam beberapa detik, ia merasa lebih kuat, lebih percaya diri, seolah ada kekuatan besar yang merasukinya. Dukun itu tersenyum puas. "Satu karyawanmu akan mati dalam waktu dekat. Jangan tanyakan bagaimana caranya, terima saja." Ratna hanya mengangguk. "Asalkan aku mendapat apa yang kuinginkan, aku tidak peduli." Beberapa hari setelah Ratna kembali ke kotanya, restoran Ratna's Dine and Lounge menjadi semakin ramai. Orang-orang datang berbondong-bondong, bahkan ada yang rela mengantre berjam-jam hanya untuk mencicipi makanan di sana. Namun di balik kesuksesan itu, kutukan pesugihan mulai bekerja. Salah satu karyawannya, seorang pelayan bernama Sari, tiba-tiba ditemukan tewas mengenaskan di kamar mandi restoran. Tubuhnya membiru dengan darah keluar dari mulutnya tanpa ada tanda-tanda penyebab pasti. Semua orang di restoran terkejut dan ketakutan. Namun Ratna tetap tenang. Ia tahu ini adalah bagian dari perjanjiannya dengan dukun itu. Hari demi hari, restoran semakin sukses. Namun, satu persatu karyawannya mulai mengalami nasib buruk. Seorang juru masak meninggal karena kecelakaan kerja, tertimpa rak besi di dapur. Seorang kasir hilang tanpa jejak dan tak pernah ditemukan hingga hari ini. Beberapa pelayan mengeluh sering mengalami mimpi buruk dan melihat bayangan hitam di sudut restoran. Meski begitu, restoran tetap laris manis. Tak ada pelanggan yang tahu tentang kejadian-kejadian mengerikan yang terjadi di balik dapurnya. Namun, ada satu keanehan yang mulai disadari pelanggan setia restoran itu. Makanan yang mereka beli di restoran terasa sangat enak, tetapi begitu dibawa pulang, rasanya berubah hambar, bahkan busuk.
Awalnya, orang-orang menganggap ini hanya kebetulan. Namun semakin lama, rumor mulai menyebar. Restoran Ratna memakai ilmu hitam. Makanannya hanya bisa enak jika dimakan di sana karena ada jin yang mengikat rasa makanannya. Bisikan-bisikan itu mulai meresahkan dan tanpa disadari Ratna, kutukan yang lebih besar sedang menantinya. Restoran Ratna's Dine and Lounge semakin dikenal luas. Para pelanggan tetap datang berbondong-bondong setiap hari meskipun rumor tentang makanan yang berubah rasa jika dibawa pulang mulai menyebar. Namun Ratna tidak peduli. Selama uang terus mengalir, semua itu bukan masalah baginya. Tetapi ada sesuatu yang mulai mengganggunya. Setiap malam, ia mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Ia terjebak dalam dapur restorannya yang terbakar dan suara-suara aneh berbisik di telinganya. Kau sudah mengambil nyawa mereka, waktumu akan tiba. Ratna selalu terbangun dengan tubuh berkeringat dan napas terengah-engah. Namun ia berusaha mengabaikan semua itu. Tak hanya mimpi buruk, kejadian aneh juga mulai terjadi di restoran. Pelanggan sering melihat bayangan hitam berjalan di dapur. Meskipun saat diperiksa, tidak ada siapapun di sana. Beberapa karyawan mengaku mendengar suara orang menangis di malam hari, padahal restoran sudah kosong. Seorang pelanggan bahkan melihat wajah menyeramkan di cermin kamar mandi dan lari ketakutan. Lama-kelamaan, ketakutan mulai menyebar. Beberapa karyawan Ratna memilih untuk berhenti bekerja karena tidak tahan dengan kejadian-kejadian ganjil yang terus terjadi. Namun Ratna tetap bersikeras bertahan. Ia sudah mengorbankan terlalu banyak hal untuk menyerah sekarang. Suatu hari, seorang pelanggan tiba-tiba pingsan di dalam restoran setelah menyantap makanannya. Orang-orang panik. Beberapa pelanggan yang lain ikut merasa mual dan pusing. Kejadian itu langsung menjadi perbincangan di media sosial. Banyak orang mulai mempertanyakan apakah restoran Ratna menggunakan bahan-bahan berbahaya dalam masakannya. Dalam waktu singkat, pengunjung restoran mulai berkurang drastis. Namun hal yang paling mengerikan terjadi keesokan harinya. Saat malam tiba, Ratna sendirian di dalam restorannya. Ia sedang menghitung uang di kasir ketika tiba-tiba lampu di restoran berkedip-kedip, lalu padam. Dari dapur, terdengar suara langkah kaki menyeret-nyeret. Siapa di sana? Ratna berusaha tetap tenang, meskipun jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba, suara bisikan terdengar di telinganya. Kami datang untuk menjemputmu. Ratna menoleh dengan cepat dan saat itu juga ia melihat sosok-sosok menyeramkan berdiri di sudut restoran. Wajah mereka hancur, tubuh mereka dipenuhi luka menganga. Itulah arwah para karyawan yang menjadi tumbalnya. Ratna ingin berteriak, tetapi tubuhnya terasa kaku. Salah satu sosok itu maju mendekatinya dan berbisik di telinganya dengan suara mengerikan. Kau telah mengambil nyawa kami, sekarang waktumu sudah tiba. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari atas restoran. Api mulai menjalar dengan cepat di sekelilingnya. Ratna mencoba lari, tetapi pintu restoran tertutup rapat, seolah tak mengizinkannya keluar. Ia menjerit sekuat tenaga, tetapi tak ada yang bisa mendengarnya. Dalam sekejap, api melahap seluruh bangunan, termasuk dirinya. Setelah kebakaran, tim penyelamat menemukan mayat Ratna yang hangus di tengah puing-puing restoran. Namun, keanehan tidak berhenti di situ. Saat warga mencoba menguburkannya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Setiap kali lubang kubur digali, ular-ular berbisa keluar dari tanah, memenuhi liang lahatnya. Beberapa orang ketakutan dan menganggap ini sebagai tanda bahwa bumi menolak menerima jasad Ratna. Akhirnya, karena tak ada yang berani menguburkannya, mayat Ratna dibuang ke hutan, dibiarkan membusuk tanpa pemakaman yang layak. Setelah kejadian itu, bekas restoran Ratna dibiarkan kosong dan tak terjamah. Orang-orang yang melewati tempat itu sering mendengar suara tangisan perempuan dan merasakan hawa dingin yang menyeramkan. Konon, di malam-malam tertentu, sosok Ratna masih bisa terlihat di antara reruntuhan restoran, menangis dan meminta pertolongan yang tak akan pernah datang.
Keserakahan dan dosa-dosa yang telah ia lakukan membawanya pada kehancuran yang abadi. Pesan moral dari cerita ini adalah, keserakahan akan membawa kehancuran. Apa yang didapat dengan cara yang salah akan hilang dengan cara yang lebih mengerikan. Tamat.